semuanya, kembali lagi di acara Rupiah Cepat. Nah, kali ini Minca mau kasih review nih buat kalian. Nah, kita kan ada campaign yang ini nih. Nah, campaign ini khusus untuk pelaku usaha UMKM. Nah, kebetulan di campaign ini kita sudah ada 2 pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Rupiah Cepat gitu. Nah, untuk acara kali ini kita akan ada sesi interview bagi 2 pemenang tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti kita tonton dulu video dari pemenang dari campaign ini. Saya seorang guru privat dan juga baru-baru ini membuka usaha fotografer dadakan. Sudah ada beberapa klien yang meminta jasaku menjadi fotografer. Saya masih perlu banyak untuk belajar. Jangan takut untuk memulai usaha. Kalau butuh modal, pinjam saja di Rupiah Cepat. Karena bunganya kompetitif, simple, cepat masuk di rekening, dan tenor hingga 12 bulan. Ayo pinjam di Rupiah Cepat. Tidak perlu takut untuk membuka bisnis apapun, karena sekarang sudah ada Rupiah Cepat yang membantu untuk meningkatkan usahaku. Dengan limit hingga 50 juta, tenor 12 bulan, hingga bunga 0,04% saja. Terima kasih Rupiah Cepat sudah memperbaiki keuanganku. Dengan Rupiah Cepat, kualitas hidupku semakin membaik. Terima kasih. Oke semuanya, kita akan mulai interview ke pemenang pertama kita, yaitu dengan Bapak Yudi Sardani. Kita sudah terhubung dengan Bapak Yudi Sardani. Halo Bapak, selamat siang. Siang Bu. Ya, selamat siang Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, asal, kemudian pekerjaan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Sardani Khalid. Saya asal dari Kota Medan. Untuk pekerjaan saya lagi untuk membuat konten atau fotografer. Oke, berarti di bidang fotografer ya, usaha sendiri berarti ya? Ya, usaha sendiri Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih Bapak bisa tahu Rupiah Cepat ini, mungkin bisa diceritakan? Ya, sebelumnya saya ada teman untuk menjual kamera, jadi saya membutuhkan dana yang cepat. Lalu saya tahu lewat dari iklan dari Rupiah Cepat itu cepat masuknya atau cepat pendaftarannya, dan cepat prosesnya cuma 5 menit doang. Terus saja Bu. Oke, berarti tahu Rupiah Cepat dari iklan ya Pak ya, dari sosial media berarti ya. Oke, nah sejak kapan Bapak tahu Rupiah Cepat ini kalau boleh tahu? Ya, saya sudah tahu sejak tahun lalu Bu. Oh, sejak tahun lalu gitu, akhirnya bisa memutuskan untuk pilih Rupiah Cepat gitu ya. Nah, tujuan Bapak menggunakan aplikasi Rupiah Cepat ini untuk apa gitu? Ya, tujuan saya untuk membeli seperti kamera ya Bu. Kamera paling utama untuk sebagai seorang fotografer, dan seperti lighting dan keperluan lainnya. Oke, berarti dana dari Rupiah Cepat Bapak alihkan untuk pembelian kamera untuk membangun usaha Bapak sendiri gitu ya? Oke. Nah, untuk penggunaan Rupiah Cepat sendiri apakah mudah bagi Bapak gitu ketika pengoperasian dari aplikasinya gitu? Bagaimana menurut Bapak sendiri? Menurut saya sangat mudah ya Bu, karena dia cuma prosesnya memasukkan data, lalu diproses verifikasi, langsung keluar limitnya, dan langsung proses pengajuan, 5 menit langsung cair. Oke, semudah itu. Secepat itu ya, semudah itu gitu ya. Oke, bagus. Nah, pernah dapat promo nggak sebelumnya dari Rupiah Cepat Pak? Sebelumnya sudah pernah dapat promo. Oke, pernah dapat promo. Biasanya promo potongan pembayaran ya? Ya, promo potongan pembayaran. Oke, apa sih yang buat Bapak bisa memilih Rupiah Cepat daripada platform pinjaman lain? Karena dia prosesnya udah cepat dan gitu, bunganya cuma 2% per bulan Bu. Oh, cuma 0,2% ya Pak ya? 0,2%. Ya, 0,2%. Jadi dari pertimbangan cepat cair, kemudian dari sisi bunganya juga, akhirnya Bapak memutuskan untuk menggunakan aplikasi Rupiah Cepat seperti itu.
Apakah Bapak sebelumnya dapat rekomendasi dari teman atau memang dari Bapak sendiri yang ingin pakai rupiah cepat? Sebetulnya sih Bu, dari saya sendiri karena melihat secara sosial media ya Bu, kan lewatnya dengan kerjanya sangat cepat, prosesnya yang nggak ribet, dan semuanya serba gampang sih Bu. Serba gampang, oke. Bisa sharing lebih nggak Pak, gimana sih Bapak dari awal pinjam hingga cair, terus Bapak bisa memutuskan dari dana tersebut, Bapak bisa membelikan kamera, terus membangun bisnisnya gitu, bisa diceritakan nggak? Karena nih penasaran nih, karena kan memang temanya tentang UMKM, gimana caranya Bapak bisa memutuskan untuk menjadi pelaku usaha UMKM bagian fotografer ini, sebagai fotografer ini? Awalnya sih saya iseng-iseng ya Bu, iseng-iseng, dan ada teman menawarkan kamera, dan di situ juga saya ada basic untuk memfoto atau membuat videografer, tapi saya kekurangan dana. Pas kekurangan dana, lewat dari sosial media, iklan rupiah cepat, prosesnya gampang, cuma 5 menit doang, kelengkapan datanya nggak ribet, dan saya memutuskan untuk memakai aplikasi rupiah cepat Bu. Dan saya bisa membeli kamera, membeli lighting seperti background dan alat-alat lainnya yang membuat saya semakin maju sih Bu. Oke, berarti dari usaha fotografer ya, sebagai fotografer ini cukup ramai nggak Bapak setelah ambil pinjaman di rupiah cepat, kan Bapak kelola untuk pembelian alat-alat ini, kemudian apakah langsung running bisnisnya atau gimana? Ya, saya bisnisnya lagi ya namanya pemula ya Bu. Kadang itu satu hari itu saya kali foto itu bisa dapat 200, dan setelah memakai rupiah cepat saya dapat membeli yang semua kamera yang lebih bagus, dan dari situ saya mulai mendapat orderan banyak untuk foto, membuat video, dan membuat konten lainnya Bu. I see. Oke, berarti bagus juga ya kontribusi rupiah cepat untuk pelaku usaha UMKM. Saya senang dengarnya kalau ternyata dana dari rupiah cepat bisa membantu untuk melancarkan usaha dari konsumen kita. Kemudian jadi Bapak puas ya untuk pelayanan dari rupiah cepat sendiri gitu ya? Sangat puas sih Bu, dengan respon yang sangat cepat. Oke, nah saran apa saja sih buat masyarakat Indonesia agar mereka bisa memilih rupiah cepat, terutama ke pelaku usaha UMKM atau orang-orang yang ingin membangun usahanya gitu, tapi belum tahu modalnya dari mana gitu. Mungkin Bapak bisa kasih saran dan kesannya. Saran dari saya sih lebih ke nggak usah takut ya, kalau kita untuk memulai usaha itu tanpa modal, kan kita bisa mengajukan diri yang cepat dengan proses yang sangat cepat, dan kelengkapan data itu nggak ribet sih Bu, dan data kita itu terjaga aman di situ. Oke. Dan kita tuh nggak usah takut ya untuk mengambil pinjaman online di rupiah cepat, karena selagi dia cepat dan data kita terjaga aman, kita juga bisa memakai uangnya untuk keperluan yang lebih memajukan usaha kita Bu. Oke, bagus sekali. Berarti alangkah bijaknya kita sebagai pengguna dari rupiah cepat, pengelolaan dananya bisa dialihkan ke bangun bisnis gitu ya Pak ya, bangun usaha sendiri gitu ya. Jadi uangnya bisa diputar lagi dari hasil bisnis, bisa dikembalikan. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak ya. Semoga bisnisnya lancar selalu dan selalu pakai rupiah cepat ya Pak untuk pinjamannya ya. Oke, thank you, selamat siang. Nah, baru saja kita selesai untuk interview di pemenang pertama. Wah, menarik sekali ya, karena usahanya di usaha sebagai fotografer gitu, dan beliau mengelola uang dari rupiah cepat untuk mendanai bisnisnya gitu. Nah, penasaran di pemenang kedua nih, katanya ada usaha toko ya, toko sembako. Oke teman-teman, kita sudah terhubung dengan Ibu Kartini. Halo Ibu Kartini, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Iya, Ibu gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Oke, nah di sini kita kan lagi sesi interview nih Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah menjadi salah satu pemenang dari event campaign kita. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, asal, kemudian profesinya. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya
tadinya dari perawat karena resign jadi buka warung biar ada tambahan untuk biaya rumah tangga. Oke, nah di sini kan Ibu pengguna rupiah cepat ya. Gimana sih Ibu bisa tahu rupiah cepat itu gitu, dan sejak kapan tahu rupiah cepat? Awalnya kan saya kan sering live di Instagram, sering nonton live di Instagram. Terus itu ada teman yang bilang coba follow deh gitu kan, aku follow. Nah dulu tahun pas COVID ya sering rupiah cepat live gitu kan. Saya nonton gitu. Semua dijelasin beberapa kali pas live. Mungkin awal-awal saya belum paham, tapi karena sering menonton akhirnya saya paham. Ya udah pasti pas COVID memang menuju keuangan sangat-sangat buruk ya Bu. Akhirnya udah sharing sama suami, boleh nggak kita pinjam rupiah cepat ke ini belajar sama suami. Ya udah kamu buka warung aja dengan kita pinjam di rupiah cepat. Itu awalnya Bu. Gitu, oke. Nah terus tujuan Ibu memang pinjam rupiah cepat memang untuk buka warung ini gitu? Sebenarnya awalnya sih untuk rumah tangga aja Bu, cuman sayang uang ini digunakan hanya untuk rumah tanpa ada habis gitu aja gitu, maunya dipakai yang lain biar ada modal-modal tambah-tambah rumah ya, akhirnya diputuskan untuk buka warung sendiri. Oke, berarti awalnya untuk konsumtif dulu, habis itu baru Ibu pikir lagi kayaknya nih uangnya bagus juga kalau misal dialihkan ke usaha gitu ya Bu ya. Oke, I see. Terus untuk penggunaan di aplikasi rupiah cepatnya sendiri, Ibu ada kesulitan nggak? Atau gimana menurut Ibu ketika Ibu pakai aplikasi rupiah cepat, gampang dioperasin atau enggak gitu? Gimana? Kalau karena dulu awal pertama kali pas bulan pertama itu memang awalnya saya ditolak gitu kan. Terus saya berpikir ini kenapa ya ditolak. Nah akhirnya ternyata mungkin data-data saya belum valid, data-data saya mungkin belum pas gitu. Akhirnya saya cek lagi, saya cross check lagi semua, ternyata masih ada data yang belum masuk gitu. Akhirnya saya perbaiki diri saya, udah habis itu biasanya kan ada jangkanya kan, saya baru bisa mengajukan gitu. Nah pada saat bisa mengajukan, akhirnya saya mengajukan dan di ACC dalam hitungan detik langsung cair. I see, berarti sebelumnya Ibu pernah ketolak gitu ya, jadi Ibu cek lagi, konfirmasi lagi data apa nih yang kurang, kenapa bisa ketolak gitu ya Bu ya, ternyata ada data yang belum terisi gitu ya Bu ya. Oke, berarti di sini Ibu merasa puas dengan layanan rupiah cepat karena pencairannya cepat gitu Bu? Ya betul, dan saya kaget loh Kak, maksudnya kok cepat ini gitu, kok langsung wah ya udah, terima kasih untuk rupiah cepat karena memang benar-benar proses pencairannya kilat. Oke, terima kasih. Nah Ibu pernah dapat promo nggak sebelumnya ketika pinjam di rupiah cepat? Promo yang 100.000 kalau nggak salah ya, diskon 100.000 atau apa itu, saya lupa karena udah memang berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu ya. Oke. Terus apa yang buat Ibu bisa memilih rupiah cepat daripada pinjaman platform lain gitu? Nggak tahu ya Kak, langsung hati udah ini gitu, mana caranya, udah ini aja gitu. Oke, klubnya itu aja rupiah cepat gitu saat pertama kali lihat gitu Bu? Nah, udah rupiah cepat karena memang saya juga udah sering nonton live, udah ini aja karena aku sudah sering nonton live-nya kok pasti ini menjaminnya untuk saya lakukan. Oke, nah ini kan Ibu bisa sharing nggak gimana sih Ibu dulu ketika memutuskan yang awalnya pinjaman untuk konsumtif, terus akhirnya Ibu alihkan ke modal untuk toko sembakonya gitu. Bisa di-sharingin nggak? Jadi biar teman-teman bisa tahu gitu awal mulanya seperti apa. Oh, jadi begini teman-teman, pas awal saya kan dua kali minjam kan rupiah cepat. Jadi yang pertama saya cair, uangnya awalnya udah ini uangnya gimana ya, apa share sama suami ya Kak, ini uangnya gimana ya, uangnya udah cair, apa semuanya kita pakai untuk rumah atau seperti apa gitu. Akhirnya awalnya buka warung yang kecil-kecilan Kak gitu, masih hanya untuk
ya udah kalau kamu bersedia kita buka warung misalnya, tapi warung kecil-kecilan aja dulu, apa yang ada, seberapa modal yang ada, udah itu aja dulu jual gitu. Nah akhirnya waktu itu ada saudara yang tokonya kosong gitu kan, di daerah Pasir. Saya kan juga dari Tebelau Dendang, nah tokonya di Panci. Ya udah, awalnya saya online gitu kan, misalnya siapa yang mau pilih beras, siapa yang mau beli beras, diantar. Itu awalnya kan diantar sama gula sama beras gitu. Terus habis itu kayaknya asik nih jualan, kok banyak yang laris ya, itu online aja bisa, masa sih aku nggak bisa buka warung sambil buka online. Udah habis itu ada saudara di daerah Pancing, dia bilang kayak gini, daripada cuma online aja, mending warung saya aja pakai, toko saya aja pakai gitu katanya. Bener, serius Pak De gitu, terus Pak De iya bener. Ya udah akhirnya yang kan ada tahap yang kedua juga saya punya kalau nggak salah ya, yang akhirnya saya tambah dari uang suami, saya pakai rupiah cepat, akhirnya saya buka warung kecil-kecilan. Cuman memang warungnya nggak terlalu besar kan, masih ya standar biasa aja, warung biasa, belum yang grosir. Oke. Ini menarik sekali ya ceritanya ya. Jadi dari konsumtif terus habis itu ibu pakai uang rupiah cepat pinjaman yang selanjutnya untuk dikelola lagi ke warungnya gitu ya Bu, ke toko sembakonya gitu ya Bu ya. Nah, Ibu mungkin ada saran nih buat teman-teman di luar sana, buat masyarakat Indonesia di luar sana yang mungkin pelaku usaha UMKM juga, atau yang belum punya usaha tapi ingin pakai dana dari rupiah cepat untuk modal dari usahanya gitu. Ibu kan sudah berpengalaman, mungkin bisa sharing saran dan pesannya gitu ke mereka. Buat teman-teman semua yang ingin buka usaha tapi tidak ada modal, solusi yang tepat adalah rupiah cepat. Karena apa? Pada saat kalian meminjam dan buka usaha, pertama-tama memang keuntungannya sedikit, tapi yakinlah kalau kita mau bekerja keras, modal yang kita pinjam itu akan 2 kali lipat balik dari yang kita pinjam. Oke, gitu. Berarti Ibu bisa merekomendasikan ke teman-temannya juga ya Bu ya? Iya, oke. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih atas sharing-sharingnya Ibu, semoga bermanfaat. Semoga tokonya juga banyak yang beli ya Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami tutup. Selamat siang. Iya Kak. Nah, barusan udah selesai nih kita ngobrol sama pemenang yang kedua. Nah, selamat ya kepada 2 pemenang tadi, Bapak Yudi dan Ibu Kartini gitu. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjadi pemenang, nggak apa-apa, kita akan adain campaign-campaign selanjutnya di Rupiah Cepat. Tetap ikuti terus ya untuk info-info yang ada di sosial media Rupiah Cepat yang ini. Jangan sampai salah ya, sosial media Rupiah Cepat cuman yang ini aja. Oke, see you next time buat Sobat Rupiah Cepat. Goodbye. Rupiah Cepat.